Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ihsanul Faizi akan menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama adalah apa yang dimaksud sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, yaitu manajemen K3 SMK 3 menurut per 05 garis miring men garis miring 1996 pasal 1, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yaitu selanjutnya adalah pengertian. Ada dua pengertian SMK 3 menurut para ahli. Salah satunya adalah Mangkunegara. Yang kedua, pengertian SMK 3 menurut PP nomor 50 tahun 2012. Yang pertama dari PP nomor 50 tahun 2012, Peraturan Pemerintah tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1. Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya adalah yang menurut Mangkunegara. Beliau memberikan pengertian SMK 3 adalah suatu pemikiran yang berupaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik bersifat jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia dan pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya dengan tujuan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya adalah tujuan penerapan SMK 3. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas perlindungan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegritas. Yang kedua adalah pencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat kerja, serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorongnya. Yang selanjutnya adalah manfaat penerapan SMK 3. Yang satu adalah memberikan perlindungan maksimal terhadap pekerja. Manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh internal baik karyawan maupun perusahaan, di mana kecelakaan kerja dapat diminimalisir sehingga hilangnya jam kerja serta kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dapat dikurangi. Hal ini akan menciptakan efisiensi kerja serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan dikarenakan rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh karyawan dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan penerapan SMK 3 secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan pelanggan ketika sistem SMK 3 diterapkan dalam suatu proses produksi. Itu artinya sistem produksi telah dilakukan dengan cara baik dan benar. Hal ini yang memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas karena dihasilkan dari proses produksi yang baik dan benar. Yang ketiga adalah perusahaan mengikuti peraturan pemerintah. Salah satu manfaat dari penerapan SMK 3 adalah
perusahaan secara tidak langsung telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dengan mengadopsi sistem SMK 3 berarti perusahaan telah menghindarkan dari sanksi dari pemerintah akibat lalainya perlindungan terhadap para pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat adalah mengaktifkan sistem manajemen secara efektif serta efisiensi. Manfaat menerapkan SMK 3 pada perusahaan sesungguhnya terdapat manfaat yang secara tidak langsung dirasakan oleh perusahaan. Manfaat tersebut antara lain semua kegiatan yang dilakukan dalam semua proses produksi dilakukan secara tertata rapi, terorganisir, di mana semua aktivitas tersebut didokumentasi secara baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian proses bekerja. Yang selanjutnya adalah potensi bahaya di tempat kerja. Ini adalah kategori potensi bahayanya. Yang pertama ada biologi, kimia, fisik, ergonomis, psikologis. Suatu tempat kerja akan memiliki potensi bahaya yang berbeda di tempat kerja lainnya. Ini bisa dipahami karena kondisi tempat kerja yang berbeda, namun biasanya akan ada kesamaan pada beberapa potensi bahaya tertentu. Mungkin ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Akan tetapi dari sekian banyak potensi bahaya tersebut bisa kita kelompokkan di dalam beberapa kategori ini. Yang pertama adalah biologis. Potensi bahaya yang termasuk ke dalam kategori ini meliputi bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri, virus, serangga seperti nyamuk dan tawon, ular, burung, binatang buas lainnya. Salah satu nyata yang ada di tempat kerja adalah gigitan lebah, gigitan hewan buas, dan sebagainya. Jika lokasi tempat kerja Anda dekat dengan kawasan hutan, maka potensi serangan hewan buas menjadi potensi bahaya yang nyata pula. Yang selanjutnya adalah kimia. Bahan kimia B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan potensi bahaya kimia yang paling umum ditemukan di tempat kerja. Sebut saja misal tinta yang digunakan pada mesin fotokopi atau printer, bahan pembersih lantai, dan bahan bakar genset. Bahan kimia B3 lainnya yang biasanya ditemukan pada industri seperti hidrogen peroksida, amonia, asam fosfat, asam fluorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Potensi bahaya yang terkait dengan bahan kimia adalah reaksi berantai, ledakan, kebakaran, keracunan, iritasi, kekurangan oksigen, dan terpapar organ-organ tubuh seperti ginjal, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah fisik. Potensi bahaya yang termasuk ke dalam kategori ini dapat berupa suhu yang tinggi atau sangat rendah, radiasi, tekanan yang tinggi yang dapat berupa gas dalam tabung atau pressure vessel, tekanan vakum yang sangat rendah, alat berputar yang tidak dilengkapi dengan alat pengaman, jatuh dari ketinggian, tersengat aliran listrik, benda tajam, tergelincir, terbentur benda keras, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ergonomis. Terdapat beberapa potensi bahaya yang tergolong ke dalam kelompok ergonomis. Di antaranya pergerakan yang berlebihan dan berulang, terlalu banyak menggunakan pengangkatan manual, tempat kerja yang dirancang dengan tidak tepat, termasuk tempat duduk, posisi terdiri dari posisi berdiri yang selalu lama, posisi duduk yang terlalu lama, pencahayaan yang terlalu minim atau berlebihan, kebisingan yang melebihi batas aman, dan temperatur ruang kerja yang terlalu dingin atau panas. Selanjutnya adalah psikologis.
psikologis ternyata menjadi salah satu faktor penyebab munculnya potensi bahaya yang perlu dicermati dengan baik agar tidak muncul masalah keselamatan kerja. Di antara potensi bahaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain jam kerja shift malam, jam kerja yang terlalu panjang, beban kerja yang terlalu besar atau terlalu rendah, selalu bekerja dengan deadline yang pendek, adanya konflik pribadi. Yang selanjutnya adalah tindakan yang perlu dilakukan. Step pertama adalah segera lakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3 atau sistem manajemen keselamatan OHSA 18001, maka daftar potensi bahaya seperti yang dibahas di atas wajib dimiliki. Akan tetapi bagi Anda yang belum menerapkannya, bisa jadi antara belum memiliki daftar potensi bahaya yang terkait dengan tempat kerja Anda. Yang selanjutnya adalah lakukan pengendalian potensi bahaya sejak dini. Bisa jadi pengendalian bahaya untuk satu potensi bahaya bisa lebih dari satu, namun selalu pilih teknik pengendalian bahaya yang paling efektif, yaitu teknik eliminasi. Dengan teknik ini kita menghilangkan potensi bahaya menjadi nol alias tidak ada sama sekali. Untuk mengetahui teknik-teknik pengendalian bahaya, jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Perhatikan apakah teknik pengendalian yang dipilih memang efektif. Yang selanjutnya adalah step ketiga adalah tinjau ulang daftar potensi bahaya. Potensi bahaya dapat berkembang karena beragam faktor pemicu. Sebut saja misalnya adanya perubahan alat kerja atau bahan kimia yang digunakan. Secara otomatis maka daftar potensi bahaya yang sudah Anda buat harus ditinjau ulang karena bisa jadi pengendalian bahayanya belum diterapkan. Selain itu, setiap ada kejadian baik atau kecelakaan kerja atau near miss, maka review terhadap daftar potensi bahaya yang juga harus dilakukan, karena ini artinya pengendalian bahaya yang diterapkan sudah terbukti kurang atau bahkan tidak efektif. Dan itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.